Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang benar-benar dalam. Tapi seperti biasa ya, insya Allah seizin Tuhan, kita akan membahas sebuah hal yang langsung ada efeknya dalam hidup kamu seperti biasa ketika menonton Pagar Kehidupan. Hari ini kita akan ngebahas, apakah benar cara pandang kita tentang hidup mengenai hal yang bernama rezeki itu sudah benar? Karena gini loh, cara pandang kita akan sesuatu itu menentukan nasib kita akan hal tersebut. Saya ulangi ya, cara pandang kita akan sesuatu akan menentukan nasib kita terhadap hal tersebut. Coba sekarang, benar atau tidak tebakan saya, maaf ya, bahwa belakangan ini, diri kamu sedang menghadapi beberapa peristiwa dalam hidupmu yang membuat kamu ngerasa, kok saya benar-benar jadi orang sial banget sih mas? Betul atau tidak, belakangan ini kamu pernah gitu, paling nggak dalam satu hari ngerasa, kok satu hari ini saya sial terus sih mas, ada apa ya? Kalau memang dirimu pernah, nah, bukan suatu hal yang kebetulan kamu menemukan video ini. Ini adalah petunjuk dari Tuhan kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup kamu. Ini menarik nih. Yuk kita bahas pelan-pelan tapi tepat sasaran. Sekarang langsung aja. Ada seorang sahabat saya bertanya, "Bro, saya nih bingung, kenapa? Kenapa sih kok hidup saya itu kayak begini? Saya itu sial terus, kenapa? Padahal saya udah mencoba jadi orang baik. Saya udah berusaha menjadi orang yang tidak ikut-ikutan jadi anak bandel. Saya udah berusaha sering beribadah atau berdoa. Tapi kok saya sial terus? Ada apa gerangan dengan hidup saya, mas?" Jawaban saya sederhana. Kamu salah memandang balasan Tuhan. Saya ulangi. Diri kita menjadi sial karena selama ini cara pandang kita akan balasan dari Yang Maha Kuasa itu salah. Maksudnya gimana mas? Sekarang saya tanya, tolong jawab jujur dalam hati ya. Kan diri kamu nih sebagai sahabat Pagar Kehidupan, alhamdulillah bersyukurnya sudah sering melakukan sedekah atau derma. Bagus. Sekarang saya mau tanya sama kamu, jujur ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut kamu tuh dianggap sebagai orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya Tuhan, nggak usah takut ya. Saya mau nanya sama kamu, secara jujur, jawab dalam hati, seberapa yakin sih kamu bahwa sedekah kamu tuh dibalas? Jujur aja deh. Kita sesama sahabat nih, jujur aja. Seberapa yakin sebenarnya dalam diri kamu meyakini bahwa sedekahmu yang kamu lakukan tuh selama ini itu berbalas? Yakin atau setengah yakin? Jujur. Seberapa yakin kamu yang sudah, maaf ya, capek-capek berbuat baik, yakin bahwa kebaikanmu ini pasti dibalas di masa depan? Seberapa yakin diri kamu? Kalau jujur, ini kalau jujur loh ya, kayaknya nggak yakin-yakin amat sih, ya kan? Masih ada keraguan. Mulut bilang yakin, tapi kalau jujur mas, hati saya sih berkata ya, dibales gak ya? Dibales gak ya? Gitu ya, betul gak sih? Nah, kalau agak senyum-senyum sendiri, itu berarti benar tuh. Nah, itu dia maksud saya. Gini, orang itu sebenarnya salah dari awal. Entah ketika dia belajar tentang agamanya, entah ketika dia sedang mengajinya. Kalau dalam agama saya, mereka itu lupa mengaji akan suatu hal yang bernama rezeki. Rezeki itu sebenarnya luas banget. Rezeki itu bukan sesuatu hal yang baik-baik aja.
Rezeki itu justru termasuk hal yang tidak baik-baik. Saya ulangi ya, tolong dengerin baik-baik. Rezeki itu luas banget. Rezeki aslinya, pada dasarnya adalah suatu hal yang bukan hanya yang baik-baik aja, tapi termasuk juga hal yang gak baik-baik, yang gak enak-enak. Itu rezeki. Lah bagaimana mungkin mas, hal yang gak enak itu jadi rezeki itu gimana? Ngaco nih mas Aryan nih. Loh, sekarang saya mau nanya nih ya. Kalau seandainya diri kamu mendapatkan semua yang enak-enak terus, masih mau dengerin pagar kehidupan gak? Gak mau. Kalau seandainya diri kamu enak-enak terus, kira-kira masih mau beribadah gak? Mungkin iya, mungkin enggak. Kalau seandainya dapatnya yang enak-enak terus, kira-kira masih mau gak sih belajar artinya nikmatnya bersyukur, masih mau gak? Belum tentu. Nah, sekarang kita bahas rezeki itu luas banget. Saya jabarin satu-satu ya. Sel-sel dalam tubuh kamu itu rezeki. Darah yang mengalir dalam tubuh kamu itu rezeki. Oksigen yang kamu hirup nih, yuk kita tarik nafas. Kita hembuskan. Lancar apa batuk? Lancar apa batuk? Kalau lancar itu rezeki. Bahkan batuk pun itu rezeki. Kenapa? Karena ketika batuk kita ngeluarin racun. Coba tanya dokter, bener nggak? Itu rezeki loh. Iya kan? Coba sekarang kamu gerakin mata ke kanan, ke kiri. Bisa? Sakit nggak? Nggak sakit. Itu rezeki. Sekarang kamu lihat di handphone kamu. Handphone kamu itu rezeki bukan? Rezeki. Berapa sisa memorinya? Banyak ya? Itu rezeki. Coba lihat lagi sekarang warna kulit kamu apa? Putih, kuning, hitam. Itu rezeki. Ada warnanya cocok sama badan kamu. Kuping, ayo lihat kuping, lihat bentuk kuping kamu. Kupingnya bentuknya seperti apa? Sadar nggak bahwa kesimetrisan bentuk kuping kamu itu rezeki? Kalau nggak simetris yang ngeri. Itu rezeki. Lihat sekarang perutmu, ayo lihat perut masing-masing, ayo. Perut kita seberapa banyak lemaknya itu rezeki loh. Lemak itu kan makanan enak yang masuk-masuk, sadar gak sih? Sadar nggak? Ayo. Lah, mulai sadar baru nih. Iya juga ya mas ya. Perut saya jadi segini nih gara-gara makan yang enak-enak lah. Itu kan rezeki toh. Iya gak sih? Nah, cara pandang kita akan rezeki itu dirubah dulu. Kita baru ngobrol beberapa menit nih. Tapi cara pandang kamu tentang rezeki itu berubah kan? Lebih enak gak rasanya? Berubah gak sudut pandang kamu tentang hidup? Berubah. Nah, sudut pandang yang berubah ini yang akan menarik keberuntungan dalam hidup kita. Ingat perkataan saya yang sering saya ulang berulang kali. Manusia akan menarik apa yang dia yakini masuk ke dalam hidup dia. Saya ulangi, manusia akan menarik apa yang dia yakini untuk masuk ke dalam hidup dia. Kalau dia meyakini rezeki itu harus uang karena kita udah sedekah uang, semua rezeki selain uang bagi dia itu kutukan. Iya nggak? Wah, saya ini udah sedekah banyak mas, sudah berjuta-juta, mana balasannya? Ah, bohong nih. Padahal mungkin dalam tubuh dia harusnya tadi sakit jadi gak sakit. Padahal tadi saya bilang apa? Sel-sel tubuh kita adalah rezeki. Bisa nggak sel-sel tubuh kita mengganas tiba-tiba? Bisa, tapi dijaga sama Tuhan supaya nggak ganas. Itu rezeki bukan? Rezeki. Bisa nggak darah kita berhenti mengalir tiba-tiba? Bisa, tapi kenapa dibiarkan Tuhan itu mengalir? Karena itu rezeki buat kita. Kenapa kita tidak bersyukur sih? Coba deh. Saya sebagai seorang muslim tuh seringkali istighfar, astagfirullahalazim. Kenapa saya lupa bersyukur hari ini akan hal-hal yang sepele? Sadar gak apa yang saya ucapkan tadi itu benar kan? Bisa gak aliran darah saat ini juga nih, sekarang juga berhenti? Bisa. Tapi kok gak berhenti? Karena itu rezeki buat kamu loh. Pernah lihat gak orang lagi main bola, nafasnya berhenti mati? Pernah ya? Tapi kok kamu masih bisa nafas, masih bisa main bola, masih bisa main basket, masih bisa olahraga tadi mungkin? Karena itu rezeki. Sekarang pertanyaannya,
Nikmat Tuhan mana lagi yang harus kita dustakan? Nah, sadar ya? Nah kalau gitu Mas, saya ini harus gimana supaya hidup saya itu tidak sial lagi? Sekarang coba, sampai menit ini saya mau tanya, apakah kamu masih merasa bahwa hidup kamu sial? Kita udah ngobrol nih kurang lebih selama 10 menit. Apakah kamu masih merasa diri kamu sial? Coba jujur, masih merasa nggak? Kalau diri kamu masih merasa, berarti ada yang aneh nih. Jangan-jangan kamu sahabat pagar kehidupan bohongan nih. Karena kalau sahabat pagar kehidupan beneran mengikuti apa yang saya katakan, mendadak dia akan berkata, ya ampun, maafin saya Tuhan, astagfirullahaladzim, maafin saya karena saya sudah tidak mensyukuri nikmat-Mu. Ternyata saya itu selama ini beruntung banget. Iya enggak? Saya cuman punya sedikit nasihat yang insya Allah berguna nih sebagai sahabat kepada kamu. Dengerin baik-baik. Kalau kita lupa bersyukur, apa yang kita lupakan nanti diambil. Maaf ya, saya ulangi ya. Kalau kita lupa bersyukur, apa yang nanti kita lupa untuk bersyukur tadi itu diambil. Orang menjadi sial karena dia lupa bersyukur, sehingga yang lupa bersyukur tadi, apa yang dilupakannya diambil. Jadi kesannya dia sial. Dia lupa di rumah ada anak, dia fokus ngejar duit, anaknya diambil jadi anak bandel, kan gitu. Iya kan? Dia lupa punya pasangan, sibuk ngejar karir terus, pasangannya pergi, kan gitu. Iya enggak? Iya kan? Dia lupa punya karir yang hebat, kerjaannya ngebandingin karir sama orang lain terus yang lebih sukses, karirnya diambil. Dia selama sehat nggak pernah menggunakan kesehatannya untuk berterima kasih, akhirnya kesehatannya diambil. Semua rezeki pada dasarnya setiap orang punya banyak, tapi kalau tidak disyukuri ya diambil. Kan gitu ya hukumnya, betul nggak? Coba kita lihat deh. Nah sekarang pertanyaannya, hari ini diri kamu sudah seberapa bersyukur atas rezeki yang ada dalam tubuh kamu? Lihat badan kamu sekarang. Sudah seberapa bersyukur ya diri kamu saat ini akan rezeki yang sudah ada dalam tubuh kamu? Nah itu dulu. Percaya deh sama saya, semua kebaikan kamu itu dibales. Dibales, tapi tidak semua balasannya itu kamu tahu, itu aja. Sekarang daripada kita ngitungin balasan-balasan dari Yang Maha Kuasa, kenapa nggak kita syukuri dulu sih apa yang sudah ada dalam tubuh kita? Syukuri tuh sel-sel tubuh kamu normal. Syukuri darah kamu mengalir, syukuri jantungnya masih berdetak, syukuri masih bisa nafas, syukuri otaknya masih bisa ngerti apa yang saya omongkan selama ini. Syukuri tuh masih ada anak kalau udah ada anak. Syukuri masih bisa tidur enak malam ini. Iya kan? Syukuri masih bisa ketemu pagar kehidupan di saat orang lain mungkin masih nyari. Coba. Mulai dari bersyukur, hidup kamu akan berubah. Karena perubahan hidup seseorang diawali dari kemampuan dia untuk bersyukur dulu. Itu fakta loh. Pondasi keberuntungan seseorang dimulai dari kemampuan dia dalam bersyukur, itu fakta. Boleh diuji. Ya. Jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya, yuk kita jadi orang bersyukur terus. Gak usah takut tidak terbalas semua kebaikan kamu. Pasti terbalas, tugas kita tinggal berterima kasih. Terima kasih, bersyukur, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, terus setiap saat. Lihat, semakin diri kita sering berterima kasih, bersyukur, atau mungkin mengucapkan alhamdulillah bagi yang muslim, semakin besar perubahan dalam hidup kita. Itu fakta. Sudahkah kamu berterima kasih di hari ini? Berterima kasih ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.